teman-teman semua. Hai, good morning everyone. Selamat datang kembali di YouTube channel aku. Jadi sekarang aku ngajak teman aku. Mohon maaf teman-teman. Jadi sekarang aku ngajak teman aku, Erlinka namanya, buat sharing dari kemarin kan udah cerita tentang sudut pandang FKG dari sudut mata aku ya. Sekarang dari sudut pandang yang berbeda, asik. Yeay. Tadi kenalin dulu. Ini namanya Erlinka. Erlinka, kamu siapa Erlinka? A few moments later. Halo semua, kenalin nama aku Erlinka Fabiola. Aku mahasiswa kedokteran gigi UGM pastinya ya, angkatan 2016, dan kebetulan aku baru sudah kemarin bulan Mei, tapi online. Ya sebenarnya nggak ada wisuda sih, Waras. cuman yudisium aja sih. Sedih. Ya, jadi Erlinka ini temen aku ya, dari kita semester 1. Dari bayi? Asik. Enggak. Aku gak tau bayinya kayak gimana ya. Dari semester 1. Kita semester kenal 1. dari semester 1. Jadi kita sudah, aku melihat Erlinka bagaimana berperang dalam menangani kehidupan di FKG, dan Erlinka juga melihat bagaimana tangisan, Iya, tangisan, air mata. apa nih? Tangisan air mata duit. Semuanya jadi tangisan kayaknya. Benar-benar. Jadi aku tanya Erlinka, tadi aku udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan asik, pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain sama orang lain yang belum tahu tentang Oh iya, FKG. suka ditanya netizen ya. Asik gitu. Khususnya kehidupan preklinik ya Er. Jadi sebelum koas. Jadi Erlinka ini udah koas. Jadi aku tanya kehidupan sebelum koas. Pertama, Erlinka Fabiola. Kenapa pilih FKG? Kalau kenapa aku pilih FKG? Jujur sebenarnya ini pertanyaan yang bikin aku tuh apa ya, paling bingung jawab, karena dulu tuh aku sebenarnya pengen banget jadi arsitek, karena kan ya aku cukup seneng lah ya gambar, ngedesain gitu. Tapi karena orang tua aku nggak setuju, jadi dan mereka tuh nyaranin aku buat ambil kesehatan. Nah waktu itu awalnya aku pengen banget FK, cuman karena aku pengen masuk jalur SNMPTN dan sayanganku tuh berat banget, kayak rata-rata nilai mereka tuh 97, 98 kayak gitu-gitulah. Sedangkan nilaiku cuman 90 dan itu kayak jauh banget dari mereka. Akhirnya ya udahlah aku pilih fakultas yang menurut aku tuh peminatnya sedikit dan lumayan aman lah untuk aku daftar dari SMA aku. Ya udah akhirnya aku pilih waktu itu FKG UGM. Tapi aku tetap masukin arsitek, bahkan aku tetap masukin teknik lingkungan di waktu aku daftar itu. FKG pertama. Ya FKG pertama gitu, karena itu kan sebenarnya trik kan biar kita bisa masuk kayak Aku gitu. juga dulu mikir kayak gitu. Terus kenapa UGM? A few moments later. Karena aku dari SMP pengen banget masuk UGM. Nggak tahu kenapa, waktu itu SMP itu aku udah denger lah universitas yang bagus tuh di Indo ada apa aja. Itu ada UI, TB, UGM. Nah paling dekat dari rumahku dari Jawa Timur kan UGM. Ya udah akhirnya aku mutusin buat UGM kayak gitu. So, gitu teman-teman. Waktu awal-awal FKG, Apa nih awal-awal apa? mulai dari baru masuk PSMB FKG, terus mulai kehidupan hari pertama FKG sama semester awal deh. Gimana Erlinka secara sosial ini, teman-temannya gimana, orang-orang gimana, materinya bagaimana, dosen-dosennya bagaimana, gitu Er. Oke. Kalau dari aku secara pribadi sih ya, jujur aku tuh sangat-sangat struggle masuk di FKG. Kenapa? Karena aku tuh bukan tipikal orang yang rajin. Er, ada suara mobil. Bentar ya. Several months later. Sudah, Udah. kembali lagi. Tadi sampai mana kita? Mana nanya tadi? Lupa ya. Oh iya, kehidupan awal. Oh ya suara. Kehidupan awal ya. Iya. Kalau aku sih secara pribadi jujur ya, aku struggle banget. Kenapa? Karena aku tuh SMA tuh nggak rajin, bahkan aku tuh seringnya tuh ikut paduan suara kayak gitu gitulah. Tapi ini ulang dari awal nih gimana? Gak usah saya cerita. Nah terus waktu aku masuk FKG nih, aku tuh
ketemu sama orang-orang yang menurut aku tuh itu bener-bener yang pintar gitu loh. Terus ambisinya tuh ambis mampus, kayak wah gila sih dia rajin banget. Nah aku tuh sempet struggle, bahkan aku tuh struggle banget gitu loh dari semester 1 sampai semester 3 lah kurang lebih, karena adaptasi belajar. Aku bener-bener cari cara belajar yang mana sih yang cocok, kayak aku sempet gonta-ganti cara tapi kayak nggak nemu-nemu gitu. Nah akhirnya aku baru nemu cara belajar tuh di semester 3 mau ke 4 gitu baru nemu. Dan itu buat aku struggle banget sih awal-awal waktu di FKG. Terus karena aku dari Jawa Timur ya, dan waktu aku kuliah di UGM tuh jarang banget yang dari Jawa Timur, kebanyakan dari Jawa Tengah. Terus kayak kebanyakan tuh pada satu SMA kayak gitu loh. Jadi pas aku masuk tuh kayak semuanya tuh udah pada saling kenal gitu loh sama kelompok-kelompoknya gitu. Dan sedangkan aku belum ada waktu itu, jadinya ya sempet struggle juga buat cari teman karena ya baru juga kan. Terus kalau soal pergaulan sih pinter-pinternya kita ya, karena jujur aku bukan dari keluarga yang berduit, jadi aku sangat menyesuaikan cara bergaulku gitu. Karena kalau misalnya aku ngikutin cara bergaulnya mereka ya pasti duitku habis dong tengah jalan. Jadi ya jadi sederhana lah di tengah FKG itu sebenarnya agak susah teman-teman kayak gitu. Iya sih emang apa ya, kalau aku juga jujur nggak cukup 6 bulan pertama untuk aku bisa beradaptasi. Baik, pertama karena segi belajarnya kita dari semester pertama tuh udah dikasih praktikum. Iya banyak banget itu praktikumnya, terutama anatomi. Itu aku inget banget. Ya itu anatomi banyak banget. Terus juga satu angkatan tuh kita banyak, jadi sedangkan aku tuh orangnya susah nginget orang. Aku aja kenal Erlinka deket itu udah semester 2 atau semester 3 gitu, baru ngeh gitu Erlinka tuh teman aku sekelas dan sebagainya. Itu kalau nggak salah kita pernah sih kelompokan presentasi. Iya. Terus karena itu kayaknya terus di FKG itu kan mayoritas kan muslim ya, jadi banyak yang berhijab. Nah itu aku dulu waktu awal tuh sering banget ketukar-tukar kayak oh ini ya padahal tuh bukan. Betul. Aku juga udah memang orangnya susah nginget orang, terus karena semuanya tuh pakai jilbab ya, meskipun beda bagi orang kayak aku susah aja. Iya buat aku yang kaum minoritas juga agak susah bedanya, karena aku nggak terbiasa gitu. Oke, gitu gengs. Erlinka Fabiola. A few moments later. Oke, apa? Katanya FKG itu jadwalnya padat. Kenapa tidak cair Erlinka? Atau melugas? Itu benar nggak itu? Terus padatnya tuh apa sih? Sepadat apa jadwal FKG? Padat banget sih jujur. Apalagi yang tahunku yang angkatan 2016 itu kan kita kurikulum integrasi. Jadi kayak bener-bener dipadetin gitu semua di awal. Dan jujur banyak banget materi yang kita harus pelajarin, terus juga kuliahnya juga padat. Waktu itu pernah kuliah dari jam 7 pagi pulang jam 4 sore kayak gitu terus selama S1. Terus belum lagi ada praktikum. Terus juga kadang tuh ada aja jadwal tiba-tiba kayak misal besok tuh ada jadwal kosong gitu, terus tiba-tiba dikasih tahu ada dosen yang mau ngisi kayak gitulah gitu. Ya kurang lebih sama lah ya anak-anak medika tuh kehidupannya kayak gini gitu. Emang padat banget sih jujur. Dan kalau dari aku pribadi itu ya paling dalam seminggu aku santainya tuh cuma hari Sabtu Minggu. Tapi dulu waktu semester awal tuh Sabtu pun kepake ya. Betul. Jadi kayak Sabtu pun tuh ada praktikum, belum lagi Sabtu tuh kita pakai buat ngerjain laporan yang tebalnya segini lah. Entah itu berapa ratus halaman kayak gitu. Jadi paling ya enjoy-nya tuh dalam seminggu ya paling 1 hari lah ya kayak gitu. Makanya pantas jomblo ya sih ya. Sibuk. Terus iya benar. Terus kamu gini nggak ya? Kalau aku tuh kan kamu tahu aku orangnya nyicil ya. Mungkin Erlinka tuh sering lihat aku tuh kadang belajar di kelas karena Erlinka juga tahu aku orangnya nggak bisa. Jadi meskipun kita udah pulang nih, itu kita belajar. Jadi belum, misalnya kalau istirahat terus belajar gitu buat besok. Misalnya Sabtu Minggu, misalnya betul kata Erlinka, mungkin Sabtu Minggu tuh libur ya, tapi itu
kerjain laporan atau enggak persiapan untuk praktikum. Karena praktikum tuh ada pretesnya. Atau kalau nggak buat ujian. Betul. Karena Kayak dulu gitu. kita waktu semester awal tuh sering banget gak sih ujian? Semester awal. Kayak kadang tuh ada yang blok tuh 1 bulan, Iya, ada iya. yang blok tuh cuma 2 minggu, Iya, aku iya. pernah juga. Jadi kayak emang padat sih buat waktu belajarnya. Lebih ke kaget juga sih, kamu kaget nggak waktu awal-awal? Kaget Aku agak banget kaget. jujur, karena aku dari SMA ya itu tadi, aku SMA tuh slow banget. Aku bukan tipikal yang rajin gitu, enggak. Ya waktu aku kuliah terus ketemu teman-teman aku yang kayak gitu, jujur aku kaget gitu. Sempat kayak waktu itu aku ya agak stres juga sih, kayak gimana ya caranya biar aku bisa ngikutin ritmenya mereka kayak gitu. Itu sih. So, strugglingnya. Next, oh ya, Kak, praktikum tuh kayak gimana? Ya, praktikumnya tuh kayak Praktikum gimana? apa dulu nih? Kan praktikum banyak. Iya ya, banyak Banyak praktikumnya. banget praktikumnya, tapi mungkin aku bisa kasih salah satu praktikum yang menurut aku paling hektik sih. Boleh. GTL. Gigi Tiruan lengkap. Prosto itu. Itu blok prostodontia. Itu menurut aku paling hektik sih, karena di luar jam praktikum pun itu tuh kepake buat yang rebus resin lah, nungguin yang wax elimination lah. Itu bahkan aku pernah waktu itu yang praktikum prosto itu kan itu aku bawa pulang kan, aku vet beserta resinnya itu kan harus direbus dulu tuh. Aku pernah waktu itu sampai jam 12 malam tuh di kosan temen aku gitu. Nginep ya? Apa enggak? Enggak, aku langsung pulang waktu itu. Iya, teman-teman, menurut aku sama. Waktu semester awal yang bikin kita hektik adalah laporan praktikum. Iya. Nah, yang semester mulai akhir yang buat hektik kita nggak diminta laporan praktikum, tapi kita ngejar ACC. Iya bener banget tuh. Karena waktu awal-awal itu kita praktikumnya ada laporan, kita pertanggungjawabannya masih dengan asisten praktikum. Iya, bener. Semester akhir, saudara-saudara, kita langsung berhadapan Kita sama dengan dosen. dokternya, betul. Iya, sama dokternya. Jadi itu sih yang bikin beda banget. Karena kalau sama asisten praktikum kan kita mungkin masih bisa nyantai ya. Kalau udah sama dosen tuh kan dosen sibuk, belum lagi ngurus pasien dan lain-lain. Jadi kayak nyesuaiin jadwalnya tuh yang susah. Pernah waktu itu nunggu sampai lama banget, ternyata dosennya nggak ada. Nah waktu itu pernah juga nungguin dikabarin hari ini ya diskusi, terus udah ditungguin, kita telat dikit, itu dosennya udah nggak mau. Jadi kayak ya pintar-pintar menyesuaikan lah. Iya. Kayak gitu. Biasa deh tuh. Maksudnya itu kehidupan kuliah. Terus oh ya,